Bayangkan seorang anak kecil yang setiap hari bermain di antara tumpukan semen dan besi tua, menghirup debu konstruksi alih-alih wangi masakan ibunya. Siapa sangka, di balik keringat dan kotornya lingkungan itu, tersimpan impian setinggi langit yang kini telah menjadi kenyataan luar biasa. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan hanyalah ilusi. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh perjalanan yang akan membuat Anda percaya pada kekuatan mimpi. Halo, Dream Chasers. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita merayakan kisah-kisah luar biasa yang menginspirasi. Hari ini, saya punya cerita yang akan membuat hati Anda terenyuh dan semangat Anda membara. Siapkan tisu, karena Anda mungkin akan meneteskan air mata, tapi juga siapkan tekad, karena setelah ini, Anda akan merasa bisa menaklukkan dunia. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Di tengah deru mesin proyek dan gemuruh palu yang tiada henti, di sebuah sudut kota Banjarnegara, Jawa Tengah, yang seolah tak pernah tidur, hiduplah seorang anak laki-laki dengan mata yang selalu memancarkan binar penasaran, Ardi. Usianya baru genap 8 tahun. Namun pundaknya seolah sudah terlatih memikul beban yang tak seharusnya ia rasakan. Setiap pagi, saat anak-anak lain sibuk memilih mainan warna-warni, Ardi justru disuguhi pemandangan gundukan pasir, tumpukan besi tua berkarat, dan karung-karung semen yang menjulang. Ini bukan pemandangan yang aneh baginya. Ini adalah dunia Ardi. Aroma semen yang menusuk hidung, dicampur bau tanah basah dan besi, adalah parfum sehari-hari yang melekat kuat dalam ingatannya. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang kuli bangunan. Tubuhnya kokoh, tangannya kapalan dengan bekas luka yang tak terhitung, dan peluh seringkali membasahi kemejanya yang lusuh, meninggalkan bercak-bercak garam. Sejak fajar menyingsing di ufuk timur Banjarnegara hingga mentari tenggelam, Pak Budi berjibaku dengan panas terik dan beban berat, demi sekeping rupiah yang akan ia bawa pulang untuk Ardi dan ibunya. Bagi Ardi, ayahnya adalah seorang pahlawan tanpa jubah. Ia tak pernah mengeluh, tak pernah menampakkan lelahnya yang sesungguhnya. Hanya senyum tipis di bibir yang pecah-pecah, dan elusan lembut di kepala Ardi, yang menjadi tanda betapa besar cintanya. Ayahnya selalu berkata, "Nak, keringat ayah ini adalah pupuk untuk masa depanmu. Kamu harus lebih dari ayah." Rumah Ardi bukan rumah mewah seperti yang sering ia lihat dari balik pagar proyek. Sebuah kontrakan kecil berdinding triplek yang rapuh, dengan atap seng yang berisik saat hujan turun dan lantai tanah yang dingin, adalah tempat mereka bernaung. Aroma semen dan debu yang melekat di pakaian ayahnya seolah menjadi parfum harian di rumah mereka. Mainan Ardi tak banyak. Sebuah mobil-mobilan dari kaleng bekas yang ia rakit sendiri dengan tali rafia, dan beberapa kelereng lusuh yang selalu ia genggam erat di saku celananya. Lapangan bermainnya adalah sisa-sisa material proyek yang dibiarkan menumpuk. Tempat ia sering berhayal tentang gedung-gedung tinggi yang menjulang dan teknologi canggih yang bisa membangunnya. Setiap siang, saat istirahat makan tiba, Ardi akan membawa bekal sederhana dari ibunya untuk Pak Budi. Nasi hangat dengan lauk tempe goreng atau telur dadar. Kadang hanya sepotong kerupuk yang remuk. Duduk bersila di atas lembaran koran bekas. Di antara bisingnya alat berat dan obrolan para pekerja, Ardi akan menemani ayahnya makan. Ia melihat bagaimana Pak Budi melahap makanannya dengan penuh syukur, seolah itu adalah hidangan paling lezat di dunia. Seringkali, Pak Budi akan menyisakan sedikit nasinya. "Ini untuk Ardi, biar kuat dan pintar," katanya sambil mengusap kepala Ardi. Ardi tahu, itu adalah bentuk kasih sayang yang tak terucap, sebuah pengorbanan kecil yang seringkali membuatnya menahan air mata, merasakan perihnya kehidupan namun juga kehangatan cinta keluarga yang tak tergantikan. Dari sanalah, di tengah kerasnya lingkungan konstruksi yang kotor dan bising, Ardi mulai memahami makna perjuangan dan pengorbanan yang tiada henti. Ia melihat bagaimana ayahnya harus bertaruh nyawa di ketinggian tiang beton, bagaimana keringat membanjiri tubuhnya di bawah terik matahari yang menyengat, demi memastikan Ardi bisa makan dan sekolah. Hatinya seringkali tercubit menyaksikan pemandangan itu.
Sebuah pertanyaan sederhana, namun begitu dalam, mulai tumbuh di benak Ardi kecil. Sampai kapan ayah harus seperti ini? Apa ada cara agar ayah bisa beristirahat? Tidak lagi bekerja sekeras ini? Pertanyaan itu mengusik pikirannya setiap malam. Mimpi itu, awalnya hanya sebatas bisikan samar di dalam hati Ardi yang lugu, kini mulai membentuk wujud yang lebih jelas dan kokoh. Ia tak ingin ayahnya terus-menerus bergelut dengan debu, panas, dan lelah yang menggerogoti tubuhnya. Ia ingin melihat ayahnya tersenyum tanpa beban, merasakan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan, menikmati hari tua yang tenang dan damai. Namun, bagaimana caranya? Dengan bekal apa? Ardi tak punya warisan harta, tak punya koneksi penting. Hanya sebuah otak cerdas yang selalu penasaran dan sepasang mata yang tak pernah lelah mengamati dunia di sekelilingnya, mencari celah, mencari jawaban. Di antara bisingnya palu yang menghantam, di sela-sela obrolan para kuli bangunan yang beristirahat di bawah terpal, Ardi kecil diam-diam menggenggam erat mimpi itu. Mimpi untuk mengeluarkan ayahnya dari lingkaran debu ini dan memberikan hidup yang jauh lebih baik, lebih bermartabat. Mimpi itu terasa begitu tinggi, begitu jauh dari jangkauannya saat ini, seolah terhalang oleh tumpukan semen yang menggunung. Namun, Ardi percaya, entah bagaimana caranya, ia akan menemukan jalan. Ini adalah janji yang ia bisikan pada dirinya sendiri, sebuah ikrar dalam hati yang takkan pernah ia ingkari, diiringi aroma semen yang selalu menjadi saksi bisu dari awal perjalanan luar biasa ini di tanah kelahirannya, Banjarnegara. Ardi tahu, dengan segala keterbatasan yang melingkupinya, ada satu-satunya jalan yang bisa membawanya keluar dari lingkaran debu dan peluh, pendidikan. Ia melihat bagaimana ilmu bisa membuka pintu-pintu yang terkunci, bagaimana pengetahuan bisa mengangkat derajat seseorang dari keterpurukan. Maka, setiap pagi, dengan sepatu yang sudah sobek di bagian ujungnya dan tas lusuh yang dijahit berkali-kali oleh ibunya hingga benangnya terlihat jelas, Ardi melangkah ke sekolah. Langkahnya ringan, penuh semangat, seolah tak ada beban yang menghimpit. Ia tak pernah absen, bahkan saat demam menyerang atau hujan deras mengguyur yang membuat jalanan becek dan licin. Baginya, setiap detik di sekolah adalah investasi untuk masa depan, sebuah langkah kecil yang pasti menuju mimpi besarnya. Di sekolah, Ardi adalah sosok yang berbeda. Di kelas, ia bukan hanya sekadar murid yang duduk manis mendengarkan. Ia selalu duduk paling depan, mata dan telinganya fokus pada guru, menyerap setiap kata. Otaknya cerdas, daya tangkapnya luar biasa, dan rasa ingin tahunya tak terbatas. Setiap pertanyaan guru dijawabnya dengan lugas, setiap materi baru diserapnya dengan cepat, seolah otaknya adalah spons yang haus akan ilmu. Ia adalah bintang kelas, selalu menempati peringkat teratas dengan nilai-nilai sempurna. Guru-gurunya melihat potensi besar dalam diri Ardi, sebuah kilauan yang jarang mereka temukan pada anak seusianya, apalagi dengan latar belakang sepertinya. Mereka tahu, Ardi punya bakat alami yang luar biasa, namun mereka juga sadar betul akan keterbatasan ekonomi keluarganya yang terkadang membuat hati mereka terenyuh. Pernah suatu ketika, Ardi harus mengerjakan tugas sekolah yang membutuhkan akses internet atau buku referensi langka yang hanya ada di perpustakaan kota. Ia tak punya komputer, apalagi internet di rumahnya yang gelap gulita saat malam tiba karena minimnya penerangan. Malam itu, ia terpaksa belajar di bawah cahaya remang-remang lampu jalan di dekat pos ronda, ditemani nyamuk-nyamuk yang berdengung dan hawa dingin malam Banjarnegara yang menusuk tulang. Ia menulis, membaca, dan menghafal di bawah penerangan seadanya, dengan harapan bisa menyelesaikan tugasnya sebelum esok pagi. Dinginnya malam dan rasa kantuk yang mendera tak sedikit pun menyurutkan semangatnya. Ia sadar, ini adalah bagian dari perjuangan. Ia harus lebih keras, lebih gigih, karena ia tidak punya kemewahan yang dimiliki teman-temannya yang bisa belajar di meja belajar yang nyaman dengan penerangan yang terang benderang dan akses ke berbagai sumber belajar. Namun, keterbatasan tak lantas membuat Ardi menyerah. Justru sebaliknya, itu memicu kreativitas dan kegigihannya yang luar biasa. Ia mulai memunguti koran bekas, botol plastik,
dan kaleng-kaleng yang berserakan di sekitar proyek atau di pinggir jalan. Setiap sore, setelah pulang sekolah, ia akan menyusuri ganggang sempit dan tempat pembuangan sampah sementara, mencari barang-barang bekas yang bisa ia kumpulkan. Hasilnya, ia tukarkan dengan uang receh di pengepul barang bekas, yang kemudian ia gunakan untuk membeli buku-buku bekas di pasar loa kota. Buku-buku tua itulah yang menjadi jendela dunianya. Buku pelajaran yang sudah usang dan robek di sana-sini, novel-novel bekas dengan halaman menguning dan bau apek, bahkan ensiklopedia tua yang sudah tak lengkap dan berdebu. Ardi melahap semuanya dengan rakus, seolah setiap kata adalah santapan berharga. Ia membaca tentang penemuan-penemuan besar yang mengubah peradaban, tentang tokoh-tokoh inspiratif yang bangkit dari keterpurukan, tentang keajaiban alam semesta yang luas, dan tentang berbagai budaya di belahan dunia lain. Melalui buku-buku itu, ia seolah dibawa terbang melampaui batas-batas kemiskinan yang mengurungnya, melihat potensi tak terbatas di luar sana. Ia belajar tentang sains yang kompleks, sejarah yang panjang, matematika yang rumit, bahkan sedikit tentang ekonomi dan bisnis, jauh melampaui apa yang diajarkan di sekolah dasar. Setiap lembar buku yang ia baca, setiap kalimat yang ia pahami, seolah membangun pondasi impiannya yang semakin kokoh. Ia mulai melihat bahwa dunia ini jauh lebih luas dari sekadar lokasi proyek atau kontrakan kecilnya. Ia mulai memahami bahwa ilmu adalah kunci yang membuka setiap pintu, dan dengan ilmu, ia bisa mencapai apapun. Buku-buku itu bukan hanya memberinya pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan harapan, memupuk keyakinan yang kuat bahwa ia bisa mengubah nasibnya, dan yang terpenting, nasib keluarganya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan memiliki perpustakaan sendiri yang penuh dengan buku-buku baru. Ketekunan dan kegigihan Ardi dalam belajar, meskipun dalam kondisi serba kekurangan, menjadi bukti nyata bahwa semangat belajar takkan padam oleh apapun. Ia tidak butuh fasilitas mewah, ia tidak butuh gadget canggih, atau guru privat. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan, dan ia akan mengambilnya dengan segenap jiwa dan raga, memerah setiap tetes potensi yang ia miliki. Kisah Ardi di babak ini adalah tentang bagaimana seorang anak kecil, dengan sepatu sobek dan buku-buku tua yang usang, mampu menyalakan api harapan di tengah kegelapan, membuktikan bahwa kecerdasan dan semangat pantang menyerah adalah harta paling berharga yang tak bisa dibeli dengan uang, melainkan diasah dari pahitnya kehidupan dan ketulusan hati. Masa sekolah menengah atas, SMA, adalah titik balik krusial dalam hidup Ardi. Dengan nilai-nilai yang selalu sempurna dan reputasi sebagai siswa paling cerdas di sekolahnya, namanya mulai santer dibicarakan hingga ke tingkat kabupaten. Kabar tentang Ardi, si anak kuli bangunan dari Banjarnegara yang berprestasi luar biasa, akhirnya sampai ke telinga sebuah yayasan besar yang menyediakan program beasiswa penuh untuk anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Ini adalah secercah cahaya, sebuah harapan yang Ardi dambakan selama ini, tiket emas menuju masa depan yang lebih cerah, jauh dari bayangan debu proyek. Dengan jantung berdebar kencang namun penuh keyakinan, Ardi mengikuti setiap tahapan seleksi. Tes tulis yang rumit dan menguras pikiran, wawancara mendalam yang menguji mental dan karakternya, hingga kunjungan langsung tim yayasan ke rumahnya untuk verifikasi kondisi keluarga yang memprihatinkan. Setiap langkah ia lalui dengan penuh optimisme dan doa tak henti. Ia tahu, kesempatan ini adalah satu-satunya jembatan baginya untuk mencapai pendidikan tinggi, untuk mewujudkan janjinya kepada kedua orang tua yang telah berkorban segalanya. Dan pada akhirnya, pengumuman yang ia tunggu-tunggu itu datang, membawa kabar paling membahagiakan. Ardi berhasil meraih beasiswa. Ia diterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia dengan jurusan yang paling ia minati, Teknik Informatika. Sebuah bidang yang, menurutnya, akan menjadi kunci untuk membangun masa depan yang cerah, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang melalui inovasi. Ini adalah lompatan besar, sebuah tiket emas menuju dunia yang lebih luas, meninggalkan hiruk-pikuk Banjarnegara yang ia cintai. Namun, Ardi tahu, ini juga adalah tantangan baru yang tak kalah berat.
Kota besar tempat universitas itu berada adalah dunia yang sama sekali berbeda dari lingkungan proyek dan kontrakan kecilnya. Segalanya serba mahal, serba cepat, dan persaingan sangat ketat, baik di kampus maupun di luar. Ardi harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan materi kuliah yang jauh lebih kompleks dan menuntut, serta dengan gaya hidup mahasiswa yang serba mandiri. Uang saku dari beasiswa memang cukup untuk biaya kuliah dan tempat tinggal sederhana di kos-kosan sempit. Sebuah kamar 2x3 meter dengan jendela kecil. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, transportasi, dan kebutuhan kuliah lainnya, Ardi harus memutar otak keras. Ia tak ingin membebani orang tuanya sedikitpun. Justru, ia ingin mulai membantu mereka, meski sedikit. Maka, ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu di sela-sela jadwal kuliahnya yang padat. Malam hari, ia bekerja sebagai penjaga warnet, membantu mahasiswa lain mengetik tugas, melakukan riset, atau bahkan sekadar bermain game hingga dini hari. Di siang hari, di sela-sela jadwal kuliahnya yang padat, ia menjadi pengantar makanan, menjelajahi setiap sudut kota yang asing baginya dengan sepeda sewaan, mengantarkan pesanan dari restoran ke berbagai alamat, seringkali melintasi kemacetan dan panas terik. Hidup Ardi berubah menjadi serangkaian jadwal yang tak kenal henti, tanpa jeda yang berarti. Pagi hingga sore kuliah, dilanjutkan siang mengantar makanan, kemudian malam menjaga warnet, dan di sisa-sisa waktu luangnya yang sangat minim, ia akan belajar. Malam-malam tanpa tidur menjadi teman setianya. Seringkali, ia hanya tidur 2 atau 3 jam, beralaskan buku atau tas, ditemani secangkir kopi pahit yang menjadi penolongnya, dan tumpukan buku-buku tebal yang harus ia kuasai. Kelelahan fisik seringkali mendera, matanya perih dan bengkak, namun semangatnya tak pernah padam. Ketika rasa kantuk atau putus asa menyerang, ia akan teringat wajah ayahnya yang berpeluh di bawah terik matahari, dan janji yang ia buat untuknya di tengah debu proyek. Itu adalah motivasi terkuat yang membuatnya terus bertahan, terus berjuang, menahan rasa sakit demi sebuah tujuan mulia. Di kelas, Ardi tetap menunjukkan performa terbaiknya. Meskipun sibuk bekerja, ia tak pernah tertinggal. Justru sebaliknya, ia semakin rajin bertanya, semakin aktif berdiskusi dengan para dosen. Pengalaman di lapangan, meskipun hanya sebagai penjaga warnet atau pengantar makanan, justru memberinya perspektif unik yang membuat ia lebih memahami teori-teori yang diajarkan, melihat aplikasinya dalam kehidupan nyata. Ia tahu, ia harus bekerja lebih keras dari yang lain. Ia tak punya privilese, tak punya banyak waktu luang. Ia harus memanfaatkan setiap detik yang ia miliki, karena setiap detik adalah peluang untuk maju, untuk mengukir masa depan yang lebih baik. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, setiap gigihnya Ardi belajar di tengah keterbatasan, adalah investasi besar untuk masa depannya. Ia sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang janji yang ia buat untuk orang tuanya, tentang harapan yang digantungkan padanya oleh seluruh keluarga dan bahkan kampung halamannya. Ardi telah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang bagi semangat belajar yang membara. Dengan beasiswa di tangan, tekad baja di dada, dan malam-malam yang dihiasi cahaya laptop serta secangkir kopi, Ardi terus melangkah maju, selangkah demi selangkah, mendekati impiannya yang tak lagi hanya sekadar bisikan, melainkan visi yang semakin nyata dan terjangkau. Setelah lulus dengan predikat summa cum laude, sebuah pencapaian luar biasa yang Ardi raih di tengah hiruk-pikuk kesibukannya yang tiada henti, jalan di depannya terbentang luas. Banyak tawaran pekerjaan menggiurkan datang menghampirinya dari perusahaan-perusahaan teknologi ternama, bahkan ada yang dari luar negeri. Namun, Ardi tidak langsung tergoda. Ada sesuatu yang lebih besar yang bergejolak dalam benaknya. Sebuah ide revolusioner yang ia yakini akan mengubah lanskap teknologi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Ardi selalu percaya bahwa teknologi bukan sekadar alat, melainkan sebuah kekuatan untuk memecahkan masalah nyata dan membuat hidup lebih baik. Selama kuliah dan bekerja paruh waktu, ia mengamati berbagai celah dan kebutuhan di masyarakat yang belum tersentuh solusi digital yang efektif. Dari pengalamannya di warnet,
Ia melihat potensi besar dalam big data dan kecerdasan buatan untuk personalisasi layanan. Dari perjalanannya sebagai pengantar makanan di jalanan kota besar, ia memahami efisiensi logistik, kerumitan rantai pasok, dan bagaimana teknologi bisa merampingkan proses yang rumit, menghubungkan produsen dan konsumen dengan lebih baik. Dengan visi yang membara, Ardi tidak melamar pekerjaan. Ia justru mengajak beberapa teman kampusnya yang juga visioner dan memiliki semangat yang sama. Mereka adalah para jenius di bidangnya masing-masing, namun juga memiliki keberanian untuk mengambil risiko dan melangkah keluar dari zona nyaman. Bersama-sama, mereka memulai sebuah startup kecil di sebuah garasi sempit milik salah satu teman Ardi. Garasi itu, yang dulunya hanya tempat penyimpanan barang tak terpakai, kini disulap menjadi markas operasional mereka yang penuh dengan papan tulis coretan ide, kabel berseliweran, aroma kopi kental, dan tumpukan kotak pizza bekas yang menggunung. Ide awal mereka? Menciptakan sebuah platform cerdas berbasis kecerdasan buatan yang mampu memprediksi kebutuhan pasar dan mengoptimalkan sumber daya secara otomatis, jauh melampaui algoritma yang ada saat itu. Mereka ingin menghubungkan setiap titik dalam rantai pasok global dengan akurasi dan efisiensi yang belum pernah ada. Awalnya, ide ini dicemooh banyak orang. Para investor memandang sebelah mata, menganggapnya terlalu ambisius, terlalu rumit, bahkan gila, dan tidak realistis. Bagaimana mungkin anak-anak muda ini, tanpa modal besar dan pengalaman korporat yang memadai, bisa bersaing di industri kompetitif ini? Begitu kira-kira bisik-bisik yang Ardi dengar di berbagai forum investasi. Beberapa kali, pintu-pintu ditutup di hadapan mereka, dan dana investasi yang diharapkan tak kunjung datang. Mereka bahkan harus patungan uang seadanya untuk sekadar membeli mie instan atau membayar sewa listrik. Namun, Ardi dan timnya tak menyerah. Penolakan justru membakar semangat mereka hingga berlipat ganda. Mereka bekerja siang dan malam, seringkali lupa waktu, tidur di kursi lipat atau beralaskan kardus di garasi. Setiap hambatan diubah menjadi tantangan. Setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga yang harus mereka evaluasi. Mereka berinovasi tanpa henti, menyempurnakan algoritma, menguji coba produk, dan mendengarkan setiap masukan dari calon pengguna dengan teliti. Modal nekat, kecerdasan luar biasa, dan semangat pantang menyerah adalah satu-satunya aset berharga mereka. Perlahan tapi pasti, kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Sebuah perusahaan logistik kecil tertarik dengan prototipe mereka dan bersedia memberikan kesempatan untuk uji coba. Hasilnya luar biasa dan melampaui ekspektasi. Platform Ardi mampu mengurangi biaya operasional hingga 30% dan meningkatkan efisiensi pengiriman secara signifikan. Berita menyebar bagai api. Satu demi satu, klien-klien besar, dari perusahaan retail raksasa hingga manufaktur multinasional, mulai berdatangan. Produk mereka tidak hanya efisien, tetapi juga revolusioner, mengubah cara bisnis beroperasi, dan memberikan keunggulan kompetitif yang tak tertandingi di pasar global. Tak butuh waktu lama, startup kecil dari garasi itu tumbuh menjadi perusahaan teknologi raksasa yang diakui dunia, dengan kantor-kantor megah di berbagai benua. Produk-produk inovatif mereka tidak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga merambah kancah global, bersaing bahkan melampaui para pemain besar di Silicon Valley. Nama Ardi, si anak kuli bangunan yang dulu hanya bermain di antara tumpukan semen di Banjarnegara, kini dikenal sebagai CEO termuda di perusahaan yang nilai kapitalisasinya mencapai triliunan dolar. Ia telah membuktikan bahwa dari sebuah garasi sederhana, dengan sebuah ide, gila, dan kerja keras yang tak kenal lelah, seseorang bisa membangun kerajaan yang mengguncang dunia dan meninggalkan jejak nyata dalam sejarah teknologi. Kesuksesan yang melambung tinggi, jabatan sebagai CEO termuda di perusahaan bernilai triliunan dolar, dan sorotan media dari seluruh dunia tak sedikit pun membuat Ardi lupa daratan. Justru sebaliknya, di puncak karirnya, ia semakin mengingat akarnya, kenangan akan bau semen yang khas, pelusan ayah yang tak pernah kering, dinginnya lantai kontrakan sederhana, dan perjuangan keras yang membentuk setiap serat kepribadiannya di Banjarnegara.
Bagi Ardi, kesuksesan sejati bukanlah tentang kekayaan yang menumpuk di rekening bank, bukan pula tentang gelar dan pujian, melainkan tentang kemampuan untuk berbagi, menginspirasi, dan mengangkat mereka yang kurang beruntung, terutama dari tanah kelahirannya yang mengajarkannya arti sebuah perjuangan. Hal pertama yang Ardi lakukan setelah perusahaan mapan dan dananya stabil, adalah memenuhi janji yang ia bisikan pada dirinya sendiri sewaktu kecil. Sebuah janji yang terukir di hatinya saat ia melihat ayahnya berjuang di bawah terik matahari. Ia membangun rumah impian untuk kedua orang tuanya di Banjarnegara. Sebuah rumah yang tidak megah dan berlebihan, jauh dari kesan pamer kemewahan, namun kokoh, nyaman, dan hangat, dilengkapi dengan fasilitas yang memastikan mereka bisa menikmati masa tua dengan tenang. Rumah itu jauh dari bisingnya proyek, jauh dari kekhawatiran atap bocor atau dinding retak yang dulu selalu menghantui mereka. Lebih dari itu, ia memastikan Pak Budi tidak perlu lagi berjemur di bawah terik matahari yang membakar atau mengangkat beban berat di lokasi konstruksi. Ia memberikan kehidupan tenang dan layak yang selama ini ayahnya perjuangkan dengan penuh pengorbanan dan tanpa keluh kesah. Air mata haru membanjiri wajah Pak Budi dan ibunya saat pertama kali memasuki rumah baru itu. Sebuah pemandangan yang jauh lebih berharga daripada semua aset perusahaannya, jauh lebih berharga daripada keuntungan miliaran dolar. Bagi Ardi, senyum mereka adalah definisi puncak kesuksesan. Namun, Ardi tak berhenti di sana. Hatinya yang penuh empati tahu, di luar sana masih banyak Ardi-Ardi kecil lain yang berjuang dalam keterbatasan, yang hanya butuh secerca harapan dan kesempatan untuk bersinar. Dengan visinya yang luas dan keinginan untuk memberi. Kembali, ia mendirikan Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa. Yayasan ini berfokus pada pemberian beasiswa penuh dan fasilitas belajar yang memadai bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang tinggal di lingkungan padat karya atau daerah terpencil, serupa dengan kampung halamannya. Ardi tak ingin ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Ia ingin memastikan bahwa setiap anak, tak peduli dari mana asalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan dan mewujudkan mimpinya, seperti dirinya dulu. Yayasan ini tidak hanya memberikan dana, tetapi juga program bimbingan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis, membentuk mereka menjadi individu yang tangguh dan siap menghadapi masa depan. Ardi tidak hanya mengelola yayasannya dari balik meja CEO yang mewah di gedung pencakar langit. Ia seringkali mengunjungi proyek-proyek konstruksi di berbagai kota, termasuk secara khusus di Banjarnegara, Jawa Tengah, lokasi ayahnya dulu bekerja. Kunjungannya bukan untuk inspeksi atau urusan bisnis, melainkan untuk bertemu, berbagi cerita, dan menginspirasi para pekerja yang masih berjuang seperti ayahnya dulu. Ia akan duduk bersama mereka di antara tumpukan material, berbagi nasihat sambil menikmati kopi dan singkong rebus, mendengarkan kisah-kisah mereka, dan kemudian bercerita tentang perjalanannya sendiri. Dulu, saya juga bermain di antara tumpukan batu bata seperti kalian, menghirup debu yang sama, dan merasakan panas yang sama, katanya dengan senyum tulus dan mata berbinar, mengingat masa lalunya. Keringat kalian hari ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan anak-anak kalian. Jangan pernah berhenti bermimpi, dan dorong anak-anak kalian untuk belajar. Dari tempat ini, dari tangan-tangan perkasa seperti kalian, bisa lahir seorang pemimpin yang mengguncang dunia. Kata-katanya sederhana, namun penuh kekuatan, membakar semangat dan harapan di mata para pekerja. Kisah Ardi menjadi bukti nyata bahwa mimpi tak mengenal status sosial, tak peduli seberapa rendah titik awal seseorang. Ia menunjukkan bahwa keringat, ketekunan, dan kerja keras adalah modal paling berharga, jauh melebihi harta benda atau latar belakang keluarga yang mapan. Dari debu proyek, dari perjuangan seorang kuli bangunan di Banjarnegara, telah lahir seorang visioner yang tidak hanya membangun perusahaan raksasa yang mengubah dunia teknologi, tetapi juga membangun harapan bagi ribuan anak-anak di seluruh negeri, menerangi jalan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Ardi adalah representasi bahwa setiap orang punya potensi luar biasa yang tersembunyi, dan dengan tekad baja, kita bisa mengubah takdir, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga,
tetapi juga untuk masyarakat luas, meninggalkan warisan inspirasi yang tak lekang oleh waktu dan menjadi teladan bagi generasi mendatang. Ardi tidak pernah melihat kekayaannya sebagai puncak pencapaian, melainkan sebagai sebuah alat, sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Setiap kali ia duduk di kursi empuk kantornya yang menjulang tinggi di Jakarta, pikirannya kerap melayang kembali ke gubuk kecil berdinding triplek di Banjarnegara, tempat ia dulu berbaring di malam hari sambil mendengarkan rintik hujan di atap seng. Ingatan akan aroma semen dan pelusang ayah adalah jangkar yang kuat, mencegahnya terombang-ambing oleh gemerlap dunia korporat. Baginya, kesuksesan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang ia miliki, melainkan berapa banyak perubahan positif yang bisa ia ciptakan. Setelah memastikan kedua orang tuanya hidup nyaman di rumah baru yang Ardi bangun, sebuah rumah yang menjadi simbol janji masa kecilnya, Ardi segera mengalihkan fokusnya pada impian yang lebih besar, membuka jalan bagi Ardi lain. Ia tahu betul betapa dahsyatnya kekuatan pendidikan. Karena itu adalah satu-satunya jembatan yang menyelamatkannya dari takdir yang berbeda. Maka, dengan tekad bulat, ia mendirikan Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa. Bukan sekadar yayasan formal, ini adalah wujud nyata dari keyakinannya bahwa setiap anak berhak atas kesempatan yang sama. Yayasan ini tidak hanya memberikan beasiswa penuh untuk pendidikan formal dari SD hingga perguruan tinggi, tetapi juga membangun pusat-pusat belajar komunitas di daerah-daerah terpencil, termasuk di sekitar Banjarnegara. Pusat-pusat ini dilengkapi dengan buku-buku baru yang layak, komputer, dan akses internet. Sesuatu yang dulu hanya bisa Ardi impikan. Ia tahu rasanya belajar di bawah lampu jalan. Oleh karena itu, ia ingin memastikan tidak ada lagi anak yang harus mengalaminya. Program yayasan juga mencakup latihan keterampilan digital, bimbingan karir, dan dukungan mental bagi anak-anak dan remaja yang berprestasi namun kurang mampu. Ardi percaya, dengan bekal ilmu dan kepercayaan diri, anak-anak ini akan menjadi penerus yang mampu membawa perubahan. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Ardi adalah saat ia secara pribadi mengunjungi sebuah lokasi proyek baru di pinggir Banjarnegara. Ia tidak datang sebagai CEO, melainkan sebagai Ardi, si anak kuli bangunan. Dengan kemeja sederhana dan celana jeans, ia duduk di antara para pekerja yang sedang beristirahat, berbagi kopi pahit yang mengingatkannya pada masa kuliah. Ia mendengarkan cerita mereka tentang beratnya pekerjaan, tentang impian mereka untuk anak-anak, tentang kekhawatiran akan masa depan. Dulu, saya juga bermain di antara tumpukan batu bata seperti kalian, katanya. Suaranya tenang namun penuh makna. Saya tahu betul bagaimana rasanya menghirup debu ini setiap hari, merasakan panas yang membakar kulit. Matanya menatap satu persatu wajah lelah namun penuh harapan di depannya. Keringat kalian hari ini, lanjutnya, menunjuk pada noda di baju salah satu pekerja. Itu adalah pupuk paling berharga untuk masa depan anak-anak kalian. Jangan pernah berhenti bermimpi, dan dorong anak-anak kalian untuk terus belajar, untuk melangkah lebih jauh dari kalian. Percayalah, dari tempat ini, dari tangan-tangan perkasa seperti kalian, bisa lahir seorang pemimpin yang mengguncang dunia, yang membawa perubahan nyata bagi banyak orang. Kata-kata Ardi bukanlah sekadar motivasi kosong. Itu adalah testimoni hidup dari seseorang yang pernah berada di posisi mereka, yang memahami setiap tetes keringat dan setiap pengorbanan. Banyak pekerja yang terdiam, mata mereka berkaca-kaca, merasa terhubung dengan pemuda sukses di hadapan mereka. Ardi kemudian menjelaskan tentang yayasannya, menawarkan kesempatan nyata bagi anak-anak mereka. Ia bahkan berbagi nomor telepon pribadinya, memastikan mereka bisa menghubunginya langsung jika ada kesulitan. Kisah Ardi menjadi legenda hidup. Ia bukan hanya seorang CEO yang inovatif, tetapi juga seorang inspirator, seorang putra yang tak melupakan akarnya. Ia membuktikan bahwa mimpi tak mengenal status sosial, bahwa seberapa rendah pun titik awal seseorang, dengan ketekunan, integritas, dan kerja keras, batasan hanyalah ilusi. Ia menunjukkan bahwa keringat dan kerja keras adalah modal paling berharga, jauh melebihi harta benda atau latar belakang keluarga yang mapan. Dari debu proyek, dari perjuangan seorang kuli bangunan di Banjarnegara,
Telah lahir seorang visioner yang tidak hanya membangun perusahaan raksasa yang mengubah dunia teknologi, tetapi juga membangun harapan bagi ribuan anak-anak di seluruh negeri, menerangi jalan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Ardi adalah representasi bahwa setiap orang punya potensi luar biasa yang tersembunyi, dan dengan tekad baja, kita bisa mengubah takdir, tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk masyarakat luas, meninggalkan warisan inspirasi yang tak lekang oleh waktu dan menjadi teladan bagi generasi mendatang. Ia terus menjadi bukti nyata bahwa kembali ke akar adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bagaimana? Kisah Ardi ini benar-benar membuat kita merinding dan terenyuh, bukan? Ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil jika kita punya tekad, keberanian untuk bermimpi, dan kemauan untuk terus berjuang tanpa henti. Ardi telah membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan kita, melainkan semangat dan kegigihanlah yang akan mengantarkan kita pada tujuan. Pelajaran apa yang paling Anda dapatkan dari kisah inspiratif Ardi ini? Bagian mana yang paling menyentuh hati Anda? Tuliskan pendapat dan inspirasi Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar pemikiran Anda. Dan jika Anda terinspirasi oleh kisah luar biasa ini, jangan lupa berikan like pada video ini, share ke teman-teman dan keluarga Anda agar lebih banyak yang terinspirasi, dan tentu saja, subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya yang akan memompa semangat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Dream Chasers, tetap semangat, tetap gigih, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Dunia menunggu kontribusi terbaik Anda.